Halo guys, balik lagi dengan Ade di sini. Jadi kali ini kita mau review, maksudnya unboxing ya guys ya. Handphone terbaru dari Samsung nih guys. Samsung M31. For your information, gue udah cuci tangan ya guys ya. Di situasi yang saat ini, jangan lupa untuk tetap jaga kebersihan dan selalu cuci tangan guys ya. Oke, langsung aja. Unit yang gue punya nih M31 nih warnanya red. Nah ini yang paling susah dicari guys ya, karena sekarang ini lu nyari warna merah tuh susah banget, dan sekalipun ada harganya tuh lumayan mahal ya guys ya. Lebih mahal 300.000 bahkan dibandingkan yang black. Ini yang black tuh banyak banget di mana-mana, tapi kalau yang red tuh lo akan kesulitan. Yang gue punya ini ROM-nya 128GB dan RAM 8GB. 6GB maksudnya ya. Nah, di sini ada email ya, jelas Tertera. Nah, nanti sekarang kita cek nih resmi atau enggak nih, karena 18 April sebentar lagi pemblokiran email sudah mulai dilakukan ya. Lu bisa lihat video penjelasan gua di atas kalau lu pengen lihat tentang informasi email yang sedang berlangsung saat ini di Indonesia. Oke guys, ini jadi email yang gue punya ini sudah resmi ya, terdaftar di database Kemenperin. Jadi ini handphone ini tentunya aman ya guys ya. Juga emailnya sudah gue cek Galaxy M31 ya, emailnya sudah sesuai. Oke guys ya. Jadi mulai sekarang lo harus hati-hati tentang pemblokiran email. Jangan beli handphone sembarangan di online. Pastikan sellernya itu adalah yang original dan lu dapat informasi email yang sesuai guys. Jadi ini agak susah, jadi harus kita dulu unboxing dulu nih guys. Oke, set down. Oke. Smooth. Oke, selesai. Tinggal ya, satu lagi belum disobek. Kita harus sobek. Hati-hati guys ya. Oke. Handphone ini tuh dulu pernah menjadi handphone yang paling besar kapasitas baterainya di dunia, sampai 6000 mAh. Nah, sekarang ini juga tetap sama nih. Nanti akan kita lihat apa perbedaannya dengan versi sebelumnya ya. Ini ternyata dibukanya di slide. Kita buka. Oke. Ini ya. Ini jelas mungkin case sama paper ya. Kita sudah hafal. Oh, tapi sayang sekali yang sekarang ini nggak punya case, kosong. Ini cuma paper doang. Ini ada USB Type C to Type A ya guys ya. Oke, ini sudah baik. Terus ini ada adapter charger 10 watt dan 15 watt. Jadi ini adapter chargernya sudah cukup fast charging ya, walaupun di zaman sekarang masih banyak yang sudah support sampai 25 watt nih. Untuk A series biasanya sudah 25 watt, sedangkan yang M series ini masih 15 watt ya. Oke, oke, masih cukup cepat dengan baterai yang 6000 mAh itu, gue yakin sih masih aman ya. Di sini ada apa lagi? Oke, kosong guys ya, nggak ada apa-apa lagi, nggak ada dapat headphone atau earphone-nya ya. Jadi nggak seperti Samsung yang dulu. Ini sudah masuk, warnanya putih, keren. Dan ini adalah unitnya. Nah, sekarang dia masih sama, punya Infinity U display, punya 4 settingan kamera sekarang, dan masih tetap punya 6000 mAh baterai ya, nggak berubah. Dan ini dia unitnya. Oke guys, ini adalah unitnya, dan ini dia warna red. Jadi ini rednya bukan seperti produk rednya Apple ya, ini rednya red agak feminim seperti ini ya. Ya, it's okay lah mungkin. Oke. Rednya ini modelnya kayak wine ya, cantik, lumayan cantik sih, ini feminim ya. Ini ada fingerprint masih di belakang, it's okay. Kadang kita rindu sekali fingerprint yang di belakang ini ya. Terus ini ada settingan quad kameranya nih guys. Dan ini dia nggak terlalu menonjol ya, settingan quad kameranya. Padahal berarti sensornya kurang cukup gede ya. Nah, dia lihat kan nggak cukup menonjol di sini. Ini lumayan oke. Ini rasanya seperti gue megang Note 1 nih, Samsung Note 1. Ya, masih fingernya masih oke. Bodinya tebal, belakangnya plastik nih, polikarbonat, dan depannya Gorilla Glass 3 ya guys ya. Kita poron aja. Aduh, kita lihat bawahnya dulu. Oke. Ini bagian bawahnya ada USB Type C. Ini guys ya. Dan masih ada headphone jack 3,5 mm. Hello.
Terus ada grill speaker sama ini mikrofon. Sebagian atasnya sepi ya, mikrofon doang ini mungkin kayaknya ya. Bagian bodi kanan dia ini ada SIM ejector ya. Bagian kirinya biasa nih, power up, power down, dan power. Oke, cukup kliki. Oke guys, jadi ini harganya yang gue punya itu harganya di sekitaran 3,6 ya untuk yang produk rate-nya, karena gue nggak ikut pre-order. Ini seperti biasa untuk link pembelian gue taruh di deskripsi ya guys ya, buat referensi lu. Sekarang kita nyalain aja power on, 1 2 3 4. Oke, Samsung M30 CG. Nah, jadi dari sekarang kalau lu ngincer handphone ini guys, lu harus siapin ya kira-kira 6000 mAh ini pengen lu bikin apa ya. Ini besar banget tulisnya 6000 mAh. Pengalaman gua kemarin itu bisa sampai 8 jam lebih ya, dan gua nggak pernah habis sampai. Oke, kelihatan ya guys ya. Jadi ini full display dan masih ada bezelnya ya. Ya lumayan sedikit tebal lah ya. Bagian dagunya juga ini masih ada. Is oke, harganya masih cukup baik soalnya di 3,5an, kita nggak bisa komplain. Terus ini kamera bumnya sedikit ya, lalu gitu oglek masih oke ya. Next, masuk ke kamera, sabar buru-buru sekali. Oke guys, akhirnya sudah selesai juga. Jadi ini sudah gua setup ya, masuk ke Google, tapi ini masih banyak aplikasi-aplikasi yang lain sedang download ya, jadi nanti bakal gua skip aja. Nah tuh lihat kan, download sendiri dia. Ini zaman sekarang handphone itu sudah sangat pintar, sudah komplit install yang dari aplikasi bawaannya. Sekarang langsung kita lihat nih. Nah, ini adalah tampilan defaultnya dari Samsung M31 nih guys. Jadi dia sudah preload Netflix ya guys ya. Oke guys, nah sekarang M31 ini sudah running One Core UI 2.0 ya, dan sudah base-nya sekarang Android 10 ya, atau Android ya 10 benar ya, nggak ada namanya Android 10. Nah ini dia. Terus dia sekarang kita langsung cek aja spesifikasinya. Oke guys, kalau kita lihat dari sistemnya ya, Samsung M31 ini pakai Exynos 9611. Artinya prosesor ini adalah masih sama dengan Exynos yang dipakai M30s di tahun lalu ya guys ya. Jadi sekarang ini dia ini masih pakai prosesor yang handphonenya tahun lalu ya, M30s. Ini gimana nih, nggak ada upgrade-nya. Terus apa bedanya ya? Yang jelas tadi OS-nya yang sekarang sudah 10 defaultnya, sedangkan yang 30S itu Android 9. Nah, terus untuk displaynya juga sama nih guys. Ini nggak ada perbedaan dengan M30S tahun lalu ya. Dia masih Full HD displaynya, Super AMOLED, dan punya pixel density 403. Dengan layar masih sama 6,4 inch. Ini artinya masih handphone yang sama di tahun lalu ya guys ya. Apalagi nih yang beda nih ya. Baterainya sama, prosesornya sama. Kita lihat baterainya. Oke, baterainya 6000 mAh. Ganti baju juga enggak, ini semua handphone sama. Cuma beda di kamera kayaknya nih ya. Nah, jadi yang ngebedain handphone M30s tahun lalu dengan M31 tahun ini di bulan Februari ya, keluarnya adalah ini, main kameranya. Jadi kalau yang sebelumnya 48 megapiksel, nah kalau yang sekarang ini punya sensor yang lebih besar ya guys, 64 megapiksel. Sedangkan yang lain-lainnya itu masih sama, kayak 8 megapiksel untuk ultrawide-nya, 5 megapiksel untuk makronya, dan 5 megapiksel untuk deep kameranya atau foto portraitnya guys ya. Selainnya tuh sama guys. Terus apalagi nih bedanya? Benar-benar sama di kemampuan rekam videonya dan kamera depannya. Oke, kamera depannya yang sekarang ini 32 megapiksel ya guys ya. Sedangkan yang tahun lalu masih 16 megapiksel. Jadi sekarang sudah support 4K rekam video pakai kamera depan. Waduh. Nah, ini adalah menu kameranya ya. Ini untuk ultrawide-nya, dan kalau ini untuk main kameranya. Nah, seperti biasa kalau lo pengen pakai yang full resolusinya, dia ngumpet ada di sini. Nah, 64 megapiksel. Ya, coba kita lihat sebentar ya, apa bedanya 64 megapiksel dengan cukup cepet ya, dengan yang default ya. Defaultnya berapa ya? Kita cek. Nah, ini AI-nya keduanya hidup. Oke guys, ini defaultnya ini 64 megapiksel. Kalau kita lihat yang default itu crop di 16 megapiksel ya guys ya. Filenya 3 MB,
Sedangkan untuk yang full resolution dia punya memori sampai 11 megapiksel ya. Lihat 9 kali 6 64 megapiksel. Kalau kita lihat perbedaannya ya, detailnya jelas pasti ya. Kalau yang default ini sampai ini, sedangkan yang 64 ini cukup sampai seperti ini. Ya jelas itu untuk detail yang 64 pasti membawakan detail yang sangat baik ya. Dan ini kamera ultrawide-nya masih sama ya. Kita nggak bisa coba banyak-banyak nih karena belum boleh keluar ya. Terus ini juga ada mode makro ya. Mode makronya ada di mode more seperti biasa. Kita langsung coba sedikit aja. Oke guys ya, untuk mode makronya 5 megapiksel ini lumayan lensa yang bagus ya, karena nggak banyak handphone punya 5 megapiksel untuk makro lensnya ya. Jadi ini juga hasilnya sangat lucu dan baik sekali guys ya, maksudnya lucu, oke ya, keren. Kamera depan dia bisa 4K, dan sekarang ini yang baru lagi, kamera depannya dia juga bisa sampai 4K resolution. Oke, karena dia punya sensor yang besar sekarang 32 megapiksel. Nah, kita balik aja ke kamera depan. Biasanya ya guys ya, kalau lu pakai kamera depan, lu harus matiin beauty-nya ya. Kalau nggak mau kelihatan muka lu tidak pada tempatnya, maksudnya tidak sesungguhnya. Ini juga sama nih, ngumpet kalau full frame lu harus ada menu di paling atas ya. Nah di sini, ya klik di sini, oke ngumpet. Jadi handphone ini sebenarnya nggak begitu banyak beda dengan seri sebelumnya. M30s bahkan ke M30 biasa pun nggak begitu banyak perbedaannya. Sekarang kita mau coba main game, pasti juga akan sama nih resolusi dan hasil benchmarknya juga akan kita tes ya. Apakah ini kita tes boom. Oke guys, nah sekarang hasilnya sudah keluar dan benchmark resultnya dia ada dapat skor 17 ribuan nih guys, 17.690 ribuan. Jadi kalau yang di tahun lalu yang gua punya itu ada di nilai 15 ribuan ya, ada sedikit peningkatan performa ya, tapi itu artinya mungkin karena, jadi kalau yang sekarang ini dapat nilai 176 ribu, sedangkan seingat gua tahun lalu M30s yang gua punya itu 150 ribuan atau 140 ribu gitu, gua lupa ya. Jadi memang nggak begitu banyak perubahan yang signifikan ya guys ya pada handphone ini dibandingkan dengan handphone tahun lalu, kayak gitu deh sekarang. Nah ini juga masih sama, masih Gorilla Glass 3 ya guys ya. Kalau lihat ini kecerahan warnanya. Oke guys, sekarang aku mau coba nonton video ya yang paling tinggi Full HD 60 HDR ya. Jadi memang handphone ini masih punya layar yang sama seperti tahun lalu, dan performanya pun nggak begitu banyak perubahan yang signifikan ya guys ya. Ini masih sama seperti handphone tahun lalu nih guys, dengan bodi yang sama, spek yang hampir sama, cuman perbedaan di kamera sama di OS. Oke guys, ini gue coba nonton Netflix ya, Full HD nya seperti ini guys ya. Dia belum maksimum. Nah, oke guys, kita mau coba main game. Ini gimana kemampuannya ketika pakai main game di M31. Ya, kita pengen tahu gimana ketika kita pakai untuk main game. Kita lihat dia ada dapat di settingan high ya guys ya. Ini cuman nggak bisa belum dapat ya. Semua real time shadownya bisa, di pop fieldnya dapat, cuman yang belumnya masih nggak bisa. Oke, ini cukup oke untuk dimainin ya. Cocok dengan baterai yang gede, ini bisa dapat main yang sangat menarik ya guys ya. Udah mati dia. Gimana sih? Jago banget bro. Musuh, oh di belakang gua. Kok kamu kabur? Ini dong saya. Jadi emang kelihatan grafiknya masih nggak begitu bagus ya. Lihat sini agak sedikit pecah ya. Tuh kan kelihatan nggak? Agak sedikit pecah, walaupun ini sudah high tapi kalau masih belum ya.
maksudnya belum lengkap ya, jadi begini. Jadi tapi masih bisa oke untuk dimainin sih, masih cukup baik ya. Ini brightnessnya mau gue coba dicek. Nah ini masih bisa gue tinggiin brightnessnya. Nah ini bagus banget lah guys, layarnya Super AMOLED ini udah cukup untuk main game ya. Tapi untuk lo yang gamer sih ya jelas ini bukan pilihan terbaik ya, kecuali lo butuh budget yang terbatas, ini bisa jadi pilihan. Oke guys, paling itu aja ya. Jadi handphone ini bener-bener nggak ada bedanya dengan handphone yang tahun lalu ya rasanya ya. Nanti akan kita update untuk gimana nih hasil fotonya dan kita compare dengan kamera sebelumnya. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Mungkin semoga menghibur buat kalian yang sedang di rumah aja. Oke, jangan lupa cuci tangan, jaga kesehatan. Bye bye.